Hai guys, selamat datang di channel Horror Indo. Pada kesempatan malam Jumat hari ini, kita bakal mengupas tuntas cerita mistis yang terkenal dengan keangkerannya. Ya, mungkin kalian tahu tentang cerita Noni, sang penunggu SMA 5 dan 3. Berada di salah satu daerah Bandung, Jawa Barat yang pernah terkenal atau pernah booming di zamannya atau di tahunnya. Hantu Noni ini adalah salah satu penunggu yang sangat angker menurut warga SMK 3 dan 5. Namun, sebelum kita masuk ke cerita, jangan pernah lewatkan cuplikan yang satu ini. Merinding karena googling. Dua sekolah ini yang berada di satu lokasi memiliki bentuk bangunan dan gaya yang sangat klasik. Mirip seperti bentuk Museum Fathahillah yang ada di Jakarta Barat. Nggak heran, bangunan ini memang didirikan pada masa kolonial Belanda. Nggak cuman indah, bangunan sekolah yang terletak di Jalan Belitung nomor 8 menyimpan banyak kisah horor yang sudah bukan menjadi rahasia lagi. Kalau malam, suasananya bisa menambah seram. Apalagi ditambah cerita mengenai hantu Nenci yang kerap kali menampakkan dirinya di jendela sekolah. Hantu Nenci sendiri adalah hantu seorang noni Belanda yang cantik sekali. Penghuni kedua sekolah ini yang sukses jadi trending topik untuk warga SMA 3 dan SMA 5 dari tahun ke tahun. Ada yang mengatakan bahwa Nenci bunuh diri akibat diperkosa. Ada juga yang bilang kalau Nenci adalah korban pembantaian yang sangat keji. Sekolah ini memiliki 3 jendela yang selalu terbuka setiap harinya. Konon kabarnya, jika kita memutari bangunan sekolah ini sebanyak 3 kali, maka kita bisa melihat sosok Nenci di salah satu jendela yang terbuka itu. Nggak cuma Nenci, cerita-cerita tentang mistis yang lainnya juga, atau tokoh-tokoh lain seperti hantu pastor atau perwira Belanda juga sering menampakkan dirinya di tangga dekat aula. Beberapa orang melihat mengatakan bahwa Nenci menampakkan dirinya di bagian atas tangga tersebut dengan mengeluarkan darah dari salah satu sudut bibirnya. Kemunculan hantu Nenci juga sering terdengar atau sering terjadi kepada salah satu guru yang pada waktu itu memiliki pekerjaan sehingga baru bisa selesai ketika hari sudah mulai gelap. Sang guru yang ketakutan akhirnya memutuskan untuk menghubungi anaknya agar anak tersebut menjemputnya, karena pada masa itu belum ada ponsel atau ya semacam internet. Guru tersebut harus menggunakan telepon umum yang berada persis di seberang tangga. Awalnya pembicaraan berjalan lancar, tapi beberapa saat kemudian sang guru lagi menjawab. Lalu bergegas, sang anak segera datangi atau menjemput sang guru tersebut. Sampai di sekolah, dia mendapati sang guru sudah tak sadarkan diri di dalam box telepon umum. Ternyata, ketika percakapan berlangsung, hantu Nenci memunculkan dirinya tepat di depan sang ibu guru, hingga ketika dia langsung jatuh pingsan. Cerita lainnya juga datang dari beberapa anak angkatan 91 yang bercerita pada waktu itu mereka sedang berada di kelas. Karena guru tak kunjung datang, mereka menghabiskan waktu dengan bermain gapleh, ketepel, sampai permainan-permainan yang bikin suasana kelas menjadi gaduh. Tiba-tiba masuklah seorang guru dengan muka merah, lalu memerahi mereka. Rupanya sudah sejak setengah jam ibu guru mencari anak-anak murid itu. Bahkan sampai meminta bantuan guru-guru yang lainnya untuk mencari, namun tidak kunjung menemukannya. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah mata dan telinga sang guru yang ditutupi, atau anak-anak itu yang ditutupi? Hantu Nenci konon hanya bisa diamankan oleh Mang Uca. Mang Uca adalah pengurus sekolah sekaligus juru kunci bangunan di situ. Ketika maghrib dan masih ada kegiatan di sekolah, Mang Uca biasanya memindahkan hantu Nenci dari tempat mangkalnya di lantai atas ke tempat yang lain atau yang lebih relatif aman. Biasanya di sekitar WC yang terletak di bagian belakang SMA 3.
Di sawah, Nenci harus menghabiskan malam dengan sekerat bir sebagai sesajen. Ini harus dituruti oleh siapapun kepada sang Nenci. Jika tidak, Nenci akan mengamuk, katanya. Hal ini pernah terjadi karena lupa memberikan sesajen. Beberapa panitia acara mengalami kesurupan akibat hantu Nenci yang mengamuk karena tidak diberikan sesajen. So guys, jadi yang punya cerita tentang cerita horor atau cerita misteri-misteri yang mungkin menarik atau membuat penasaran gitu ya, bisa langsung DM Instagram gue yang ada di deskripsi. And then thank you for listening and watching the story this Friday night. See you to Horror Indo.